Selamat siang pemirsa, kami dari cahyo.arema.youtuber.com. Pada hari Rabu 20 Juli 2022 ini bertemu dengan Bapak Amir Ramsah, pengamat politik internasional, menanyakan terkait dengan hasil pelaksanaan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank negara-negara anggota G20 di Bali beberapa waktu yang lalu. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kita bersyukur bahwa pelaksanaan pertemuan Menteri Luar Negeri dan para gubernur bank sentral dari negara-negara G20 yang berlangsung di Bali beberapa hari lalu sudah berlangsung, sudah selesai, dan tentu kini saatnya bagi kita untuk melihat bagaimana tindak lanjut dari kesepakatan yang dirumuskan dalam pertemuan tersebut. Salah satu hal yang menonjol adalah dalam rangka mengatasi dampak daripada pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih berlangsung di beberapa negara termasuk di Indonesia. Walaupun terakhir kita dengar bahwa Amerika Serikat sendiri sudah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan vaksinasi terhadap warga negaranya dan segala sesuatunya akan berlangsung dengan baik, adalah bahwa dalam pertemuan itu untuk mengatasi dampak dari pandemi yang sedang berlangsung ini, negara-negara G20 yang ada di dalamnya konon sepakat untuk membentuk apa yang disebut Financial Intermediary Funds atau semacam konsep mengenai proses penggunaan pendanaan secara global untuk membiayai segala kegiatan yang berkaitan dengan dampak dari COVID-19 ini. Namun dalam perkembangan selanjutnya kita lihat bahwa ada satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa di dalam keberlangsungan G20 yang presidensinya sekarang dipegang oleh Indonesia, ada di tangan Presiden Jokowi. Nah, kita melihat bahwa ada kondisi benturan yang tajam antara RRC dengan dukungan dari Rusia atau sebaliknya Rusia dengan dukungan RRC dengan Amerika dan Eropa Barat, negara-negara Eropa Barat. Nah, saya melihat bahwa sekalipun banyak negara dalam G20 ini, para menteri luar negerinya dan para gubernur bank sentralnya sudah setuju untuk membantu VIP tadi, yaitu Financial Intermediary Fund tadi, tetapi kelihatannya bahwa China punya pandangan lain. Pandangan China terhadap forum ini, Financial Intermediary Fund ini, adalah manuver politik ekonomi dari Amerika Serikat untuk menyelamatkan kondisi ekonomi negatif yang sedang melanda negara tersebut. Sehingga saya kira barangkali dalam implementasinya nanti China akan memberikan tantangan yang cukup signifikan untuk menggagalkan atau paling tidak menyebabkan realisasi daripada Financial Intermediary Fund ini tidak akan berlangsung secara baik. Nah, satu hal yang kita perlu perhatikan adalah selama pertemuan G20 yang presidensinya di tangan Indonesia ini, kita belum pernah mendengar baik dari aspek keuangan, aspek moneter, aspek fiskal maupun aspek kesehatan ada proposal khusus dari Indonesia. Nah, walaupun Indonesia memegang presidensi, tapi nampaknya Indonesia hanya menerima proposal dari negara-negara lain, terutama dari Amerika dan Eropa Barat. Nah, sikap Indonesia yang cenderung hanya menerima proposal dari Amerika Serikat dan Eropa Barat ini kan tentu kan akan di satu sisi ya mungkin akan menguntungkan Indonesia menurut perhitungan Indonesia, tapi di lain sisi akan menimbulkan kecemburuan pada pihak RRC dan pihak Rusia yang terus-menerus melakukan gerakan untuk menghambat setiap usul yang diajukan oleh Amerika Serikat dan Eropa Barat, negara-negara Eropa Barat yang menjadi anggota G20. Nah, oleh karena itu ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa jangan sampai, dan ini harus diwaspadai oleh para pejabat tinggi negara kita, mulai dari menteri, gubernur bank sentral dan juga sampai kepada Presiden Jokowi dan unsur-unsur pembantunya, adalah bahwa jangan sampai dalam pelaksanaan pertemuan G20 ini Indonesia terjebak dalam konspirasi tatanan dunia baru.
Karena kalau kita terjebak dalam tatanan dunia baru, itu sama aja dengan protes yang disampaikan oleh para intelektual di Amerika Serikat bahwa tatanan dunia baru itu adalah kita menyerahkan kedaulatan kita kepada kekuatan konspirasi di luar sistem negara kita, sehingga pelaksanaan dari praktek-praktek kenegaraan kita hanya akan bisa berlangsung dengan baik apabila dipengaruhi oleh kekuatan konspirasi global tadi. Nah, oleh karena itu, saya kira barangkali ke depan sambil menunggu konferensi tingkat tingginya pada akhir bulan November nanti, Indonesia sudah harus punya keberanian untuk mengajukan proposal tentang perbaikan ekonomi dan moneter global, serta juga menyangkut masalah-masalah kesehatan. Oleh karena itu barangkali ketika perjalanan G20 ini kita melihat bahwa penataan keuangan negara kita, pengelolaan sistem moneter kita, jangan semata-mata kita bergantung hanya kepada sistem yang selama ini dikembangkan di Bank Dunia, oleh The Fed, oleh IMF, tetapi kita juga harus punya rumusan-rumusan sendiri. Oleh karena itu barangkali sudah saatnya pemerintah Indonesia memperhatikan bahwa dalam kelompok bankir global itu ada potensi keuangan yang tersimpan dalam apa yang kita sebut sebagai GCA, Global Collateral Account, milik putra Indonesia, yang ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mendukung upaya perbaikan sistem ekonomi kita di masa-masa yang akan datang dalam situasi kritis ini. Malahan kalau Indonesia melalui pertemuan-pertemuan dalam G20 ini punya keberanian untuk meminta persetujuan dari negara-negara G20 dalam rangka mengelola dan memanfaatkan dana GCA yang ada dalam struktur perbankan internasional, barangkali bukan saja ekonomi Indonesia bisa terbantu, tapi ekonomi dan moneter belahan dunia lain juga bisa terbantu dengan itu, terutama pada negara-negara miskin seperti di Amerika Selatan, di Afrika Selatan, dan juga beberapa negara miskin ada di belahan Asia Tenggara ini. Saya kira itulah barangkali diperlukan sebuah keberanian politik dan sikap politik dari Indonesia dalam rangka tugas presidensi G20 yang sekarang kita emban ini, untuk meyakinkan dunia bahwa GCA itu adalah satu potensi milik bangsa Indonesia yang memang dapat dimanfaatkan, dapat didayagunakan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dunia yang sedang memburuk saat sekarang ini, untuk memperbaikinya di masa-masa yang akan datang. Terkait dengan hasil dari pertemuan tersebut, itu juga terkait dengan adanya keputusan mengenai pajak, pengenaan pajak secara internasional. Ini bagaimana menurut pandangan Bapak? Saya kira sebenarnya pajak internasional ini adalah satu gagasan yang sudah dilontarkan oleh dinasti Rockefeller di Amerika Serikat, yang sudah berkali-kali mendapat penolakan baik dari konstitusi maupun oleh warga negara Amerika Serikat yang betul-betul taat kepada konstitusi. Oleh karena itu disinilah kita perlukan kehati-hatian Indonesia. Jangan terjebak dalam gerakan pajak internasional itu yang nantinya justru akan merugikan kita sendiri. Karena berkali-kali gagasan Rockefeller ini lewat Rockefeller Foundation, lewat yayasan-yayasan yang dimiliki oleh Rockefeller yang ada di Amerika maupun yang ada di Eropa. Tapi di Amerika dan di Eropa sendiri gagasan pajak internasional itu justru ditolak oleh banyak warga negara, sehingga di sana tidak bisa dilaksanakan sampai sekarang ini. Gagasan ini sudah lebih dari 50 tahun lalu, sejak terbentuknya PBB, gagasan ini sudah dikeluarkan oleh kelompok Rockefeller yang nantinya menurut para intelektual Amerika, para cendekiawan Amerika Serikat, justru dengan merealisasikan pajak internasional itu hanya akan memberikan keuntungan kepada sekelompok kecil manusia di dunia ini, sementara manusia lainnya itu akan tetap berada dalam kondisi kemiskinan. Oleh karena itulah kita harapkan terutama kepada Menteri Keuangan Indonesia yang oleh pihak RRC sudah dicap sebagai kaki tangan Amerika dalam pemerintah Indonesia, itu harus punya keberanian untuk merespons ini dalam rangka menjunjung tinggi dan membela kepentingan nasional kita maupun kepentingan nasional negara-negara G20 yang lain. Oke, terima kasih Pak atas pernyataannya. Selamat siang.